Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Kita bersama lagi dalam anugerahnya yang besar. Kasih-Mu besar kepada kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna. Pertolongan-Mu senantiasa nyata. Di hari yang indah, Tuhan berkarya, Tuhan berfirman, dan kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku yang baik. Demi nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berhutang uang, saudara-saudara, kita bisa bekerja keras untuk membayar itu semua. Tapi ada satu hutang yang tidak bisa terbayar, saudara-saudara. Dan itu adalah hutang nyawa. Ya, mungkin saja hutang nyawa kepada seseorang di dunia ini bisa dibayar nyawa. Lalu mereka menganggapnya imbas. Tapi bagaimana kalau hutang nyawa itu adalah dari Tuhan, saudara-saudara? Nyawa yang Dia berikan, darah yang Dia curahkan adalah tidak bercacat, tidak bercelah, tidak ada dosa. Dia kudus, Dia benar. Bisakah kita membalasnya dengan nyawa kita, dengan diri kita yang adalah manusia berdosa, manusia yang penuh dengan celah, manusia yang tidak benar, manusia yang tidak kudus alias najis, saudara-saudara, tidak seimbang. Karena itu, saudara-saudara, hutang nyawa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak mungkin terbalas dalam kehidupan ini. Bangsa Israel, saudara-saudara, ditebus oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang besar, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, di rumah perbudakan mereka di Mesir, ke tanah perjanjian yang Tuhan sendiri sediakan. Tuhan yang membawa mereka masuk dan menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan hanya meminta, yaitu supaya setiap kalian melakukan, dalam setiap hari-hari hidup kalian melakukan korban-korban kepada Tuhan. Walaupun korban itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel, saudara-saudara. Namun semua itu, saudara-saudara, mereka lakukan. Dan Tuhan meminta satu, adalah anak sulung. Berikanlah yang terbaik, yaitu menyisakan anak-anak sulung dari anak-anakmu dan juga dari hewan-hewanmu untuk diberikan kepada Tuhan. Mengapa anak sulung? Untuk memberi yang terbaik, saudara-saudara. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dalam pasal Keluaran 13 ayat 14. Apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya ini? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Anak-anak akan bertanya, Pa, Ma, kenapa harus memberikan ini semua? Lalu orang tua harus menjelaskan. Kamu tahu enggak? Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat, yang melepaskan kita dari tangan Firaun, yang mengeluarkan kita dari rumah perbudakan di Mesir, tidak mungkin. Kita pasti sudah musnah. Karena Firaun sendiri telah merencanakan satu hal yang buruk terhadap bangsa kita, bangsa Israel, terhadap umat Israel, yaitu genocide. Dia menyuruh membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dia harus menjelaskan. Oleh karena itulah kita harus belajar dalam hidup memberikan yang terbaik. Hal inilah yang harus kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa kan ku dapat membalas kasih Tuhan? Dengan apa saudara akan membalas kasih Tuhan? Apa yang dapat saudara lakukan untuk membalas semua kebaikannya? Bukankah untuk masuk surga saja harus ada Tuhan, saudara? Karena surga adalah milik Tuhan. Dan semua orang ingin ke sana.
Tidak mungkin kita masuk surga tanpa Tuhan. Hanya oleh karena Tuhanlah kita bisa masuk surga. Dan hanya oleh karena Tuhanlah kita diselamatkan dari dosa, dari perbudakan dosa yang membuat kita tidak menuju kepada kebahagiaan surga. Dan itu juga adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan semata-mata, saudara-saudara. Melepaskan kita, membebaskan, merampas kita dengan membayar nyawanya sendiri, menebus kita, saudara-saudara. Dengan harus membayar nyawanya dengan darah yang tercurah, yang tak bercacat, tak bercela itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bukan hal yang harus kita pertengkarkan untuk memberi, apakah itu persembahan, persepuluhan, atau apa saja, saudara-saudara. Bukan masalah hitung-hitungan 1/10, 1/20, seperberapa, tetapi kerelaan hati di dalam kita memberi adalah, saudara-saudara, karena dengan apapun kita beri, nyawa pun kita beri, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa kita ribut dengan soal memberi, saudara-saudara? Tuhan telah menetapkan bahwa anak sulung berbicara, saudara-saudara, kepada kita. Yesuslah yang sulung itu, yang satu-satunya yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Dan dengan apa akan kita balas? Dengan 1/10, dengan 1/20. Tetapi itu pun Tuhan tidak minta banyak, hanya 1/10. Hanya dengan kita memberi persembahan-persembahan kita dalam hidup ini. Tidak berhitung Tuhan itu, saudara. Bahkan dengan seluruh kekayaan hidup kita ini haruslah dipersembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita lah, saudara. Bahwa kita menyerahkan itu, bukan menyerahkan juga, saudara, mempersembahkan sebagai tanda syukur. Yang sebenarnya ini pun bukan milik kita, tetapi adalah kepunyaan Allah yang sudah ditebusnya dengan darah yang kudus oleh anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, mari kita tidak berhitung. Mari kita, saudara-saudara, dalam hidup ini punya hati yang murah hati, punya senantiasa, saudara, rasa syukur kepada Allah. Dan selalu kita sadar bahwa apapun kita berikan tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan yang besar. Hutang nyawa yang tidak pernah kita bisa bayar dengan apapun itu. Karena itu kita tidak perlu bertengkar di dalam hal kita mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah semua itu, saudara. Dan Tuhan juga tidak membutuhkan, tetapi Dia ingin kita tidak dikuasai. Supaya apa? Dan itu juga, saudara, supaya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya atas kehidupan ini. Secara rohani kita diberkati, secara jasmani pun kita mengalami berkat Tuhan. Secara kehidupan sehari-hari dalam banyak segi, hanya melalui pemberian-pemberian itu pun punya dampak yang besar. Tetapi bukan itulah tujuan kita. Karena apa, saudara? Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang besar. Karena itu, kemurahan hati yang kita punya juga adalah kemurahan hati Tuhan, karena Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita melakukan untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan bagi pekerjaannya di dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara, bersyukurlah senantiasa, bergembiralah karena Tuhan Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan senantiasalah murah hati dalam hidup ini. Jangan kita bertengkar soal itu. Jangan kita juga, saudara, berhitung. Dan karena kalau Tuhan berhitung dengan kita, kita tidak pernah selamat. Tapi Tuhan tak pernah berhitung dengan kita, saudara. Dia berkata bahwa Dia mengampuni kita. Dia tidak mengungkit-ungkit. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan dosa kita, saudara. Dia sama sekali tidak pernah memperhitungkan itu semua. Dia tidak ungkit-ungkit. Kenapa kita suka mengungkit? Kenapa kita suka berhitung? Saudara-saudara yang saya kasih, kita harus sadar. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan, kita dibuat berharga, kita dibuat bernilai, kita dibuat orang yang mulia, kita sangat dikasihi. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia sudah berikan Roh Kudusnya, adalah roh murah hati yang membuat engkau dapat mempersembahkan segalanya bagi kemuliaan namanya.
Tuhan memberkati kita semua. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan berlimpah-limpah senantiasa. Kami bersyukur atas apa yang Kau telah bayar bagi hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balaskan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menerima segala sesuatu dari hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi pengelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Berkati umat-Mu Tuhan adalah umat-umat yang murah hati. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, umat-umat yang murah hati, dan saya sampaikan salam restorasi.